Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di praktikum SDN di Jumat pagi ini. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah baik-baik saja? Apakah masih di Purwokerto? Ada yang masih di Purwokerto? Atau sudah pulang ke tempatnya masing-masing di rumah? Ya, gimana Fikri? Masih di rumah? Mudik. Oh, oke. Oke. Di praktikum kali ini di modul 4 ya teman-teman. Modul 4 bahas tentang subnetting. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu subnetting? Mana teman-teman ada yang tahu subnetting? Ini buat ini buat kalian nih, buat poin tambahan. Yang dari TKJ mungkin tahu apa itu? Ya, gimana Mikri? Mau menjawab? Iya, coba jawab. Subnetting itu kayak pembagian jaringan IP bukan? Ya, benar. Ada jawaban lain? Oke, nggak ada ya. Terima kasih Fikri. Ya benar apa yang dikatakan Fikri. Jadi subnetting itu pembagian sebuah alamat IP. Share screen dulu sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Subnetting itu proses untuk pemecahan sebuah alamat network atau membagi sebuah alamat network menjadi beberapa alamat network yang baru. Jadi gambarnya itu seperti misal nih di kelas ini kan kurang lebih ada 29 mahasiswa nih. Misal mau dibagi jadi 5 kelompok. Nah, otomatis kan ada yang 6 kelompok, ada yang satu kelompok itu 6, ada yang satu kelompok itu 5 orang. Nah, jadi gambarnya itu pembagian itu subnetting itu seperti pembagian kelompok dalam sebuah kelas. Jadi untuk VLSM itu sendiri, jadi dia pembaginya rata. Jadi kalau ada misal nih 29 itu kan ganjil ya. Misal kita genepin jadi 30. Misal ingin dibuat jadi 5 kelompok, maka satu kelompok itu terdiri dari 6 anak atau 6 mahasiswa. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian untuk materi kali ini akan membahas tentang teknik subnettingnya, terus fungsinya itu apa, kemudian ada perhitungan subnetting, dan menentukan network ID, broadcast ID, subnet, rank host. Nah, terus ada dua metode, classful dan classless. Nah, untuk materinya akan saya putarkan video sebentar. Nah, untuk materi kali ini di subnetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas nggak? Kembali lagi di mata kuliah praktikum jaringan komputer. Kali ini kita akan masuk ke modul 4 dan belajar mengenai subnetting dan FLSM. Subnetting adalah proses untuk memecah sebuah alamat network menjadi beberapa alamat network yang baru. Dan FLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnetnya memiliki ukuran subnet yang sama. Dalam sebuah alamat IP, bagian pertama biasa disebut dengan ID
Dan bagian kedua biasa disebut dengan host ID. Net ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di mana jaringan komputer tersebut berada. Bagian host menentukan nomor host atau nomor komputer tersebut diidentifikasi di jaringan yang dimaksud. Untuk menentukan net ID dan host ID bisa menggunakan metode classful ataupun classless. Classful adalah metode yang digunakan untuk pengalamatan IP berdasarkan kelas. Di metode classful terdapat 5 kelas yaitu A, B, C, D, dan E. Walaupun terdiri dari 5 kelas, pengalamatan IP hanya 3 kelas yang dapat diaplikasikan dalam suatu jaringan. Untuk menentukan net ID dan host ID-nya, kita bisa melihat tabel ini. Ada kelas A, B, C. Kelas A dengan net ID-nya 255.0.0.0 dan kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Jadi kelas A net ID-nya itu oktet bagian paling awal atau paling ujung. Dan kelas B 2 oktet awal, kelas C 3 oktet, dan kelas contohnya ini. Contoh alamat IP 172.168.0.1. Ini termasuk kelas B dengan net ID-nya 172.168.0.0 tanpa CIDR, subnet masknya 255.255.0.0. Untuk rank IP address-nya berdasarkan kelas. Di IP versi 4, kelas A rank IP-nya 1 sampai 126 dengan subnet masknya 255.0.0, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, dan kelas D 224 sampai 239, kelas E 240 sampai 255. Kedua yaitu metode classless. Classless metode pengalamatan IP tanpa kelas yang atau tidak menggunakan kelas. Pengalamatan ini dengan menentukan nilai CIDR atau yang biasa kita sebut dengan istilah prefix. Kita lihat di tabel CIDR ini ada prefix /9 sampai /30 dengan slash subnet yang sering digunakan yaitu biasanya /24 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sebagai contoh ini alamat IP 11.11.11.1/24. Maka IP ini termasuk ke dalam kelas C dengan prefix 24. Yaitu kita melihat dari tabel penentuan kelas berdasarkan CIDR. /24 sampai /32 termasuk ke dalam kelas C. /9 sampai 23 termasuk kelas B. /1 sampai 8 termasuk kelas A. Ini termasuk kelas C.
24, 25, 26 sampai 30. Contoh soal IP dapat IP 11.10.2.1/26. Tentukan net mask atau subnet mask dari dan jenis kelasnya. Untuk menentukan net mask atau subnet masknya bisa kita lihat prefixnya. Di sini prefixnya adalah 26 atau /6 yang artinya terdapat satu angka 1 sebanyak 26 digit. Net masknya sama dengan 1.111111.11111.111 yang bisa dihitung ini ada 26 dan dikonversikan ke desimal akan menghasilkan angka desimal 255, 255, ini 255, 255.192. Dan kelasnya adalah kelas C. Jadi untuk menentukan nilai prefixnya diingat yaitu /26 berarti terdapat angka 1 sebanyak 26 digit. Dan dikonversi ke desimal. Dalam subnetting, ada beberapa parameter yang harus diketahui, yaitu jumlah subnet, network ID, host ID, dan broadcast ID. Kita analogikan dalam pengalamatan IP address ini di suatu perumahan. Terdapat jalan, ada rumah-rumah. Jalan ini dianalogikan sebagai network ID-nya. Dan host ID-nya itu adalah ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan si ketua RT-nya ini merupakan broadcast ID-nya. Netmask atau subnet mask merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID sebagai penentu porsi antara net ID dan host ID pada deretan koordinat. Netmask IP kelas A yaitu 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Jumlah subnet adalah alamat yang digunakan untuk memecah alamat IP menjadi beberapa subnet. Jumlah subnet ini yang menentukan alamat IP komputer pada net ID mana. Dalam dianalogikan ke suatu komset perumahan, jumlah subnet ini adalah gang pada perumahan. Kita lihat gambar ini. Ini ada contohnya, ini ada Jalan Gatot Subroto adalah net ID-nya. Gang ini merupakan jumlah subnetnya. Kemudian untuk menentukan jumlah subnet, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X ini adalah jumlah biner angka 1 pada oktet terakhir berdasarkan kelasnya. Contohnya pada IP 192.168.1.1/26/26
Berarti subnet masknya 255, 255, 255, 192 atau dalam angka binarnya terdapat angka 1 sebanyak 26 digit. Dan untuk menentukan jumlah subnetnya dengan rumus 2 pangkat X, X adalah 2 digit pada oktet terakhir, yaitu ini ada 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4 blok subnet. Jumlah host ini digunakan untuk alamat identifikasi komputer di jaringan. Apabila dianalogikan, host ID ini merupakan nomor rumah pada perumahan. Untuk menentukan jumlah host dengan rumus 2 pangkat Y min 2, di mana Y ini adalah jumlah biner 0. Kebalikan dari menghitung jumlah subnet, yaitu 1 digit oktet terakhir. Di jumlah host ini adalah angka 0-nya pada oktet terakhir. Contohnya pada slash 24. 255, 255, 25.0 sama dengan binernya 111.111.111.000 ini ada 8. Maka 2 pangkat 8 min 2, 256 kurang 2 berarti jumlah hostnya 254. Atau komputer yang bisa digunakan ada 254 komputer. Blok subnet adalah untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Blok subnet ini bisa dihitung dengan rumus 256 dikurangi alamat terakhir pada oktet kelas. Contohnya IP 192.168.2/26, berarti subnet masknya dari slash 26 ini 255.255.255.192, maka blok subnetnya bisa dihitung 256 kurangi alamat terakhir pada oktet kelas tersebut, berarti dikurangi 192 adalah 64. Jadi tiap blok subnet memiliki range IP antara 0 sampai dengan 64. Ada broadcast ID, yaitu digunakan untuk mengirimkan paket ke semua alamat yang ada di jaringan secara serentak. Fungsi broadcast ini untuk menentukan sumber dari tujuan secara spesifik. Untuk menentukan broadcast ID yaitu dengan rumus jumlah host plus 1. Contohnya total host plus 24 sebanyak 254 user. Maka broadcast ID-nya 254 plus 1 sama dengan 255. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Untuk pada kasus ini kita dapat mengikuti
Dalam kasus ini, tentukan dulu jumlah jaringan fisik yang ada. Yang kedua, tentukan jumlah IP address yang dibutuhkan oleh masing-masing jaringan tersebut. Kemudian ketiga, definisikan subnet ID yang unik untuk tiap segmen jaringan dan range host ID untuk tiap subnet. Jadi, untuk menentukan subnetting, yang pertama tentukan dulu jumlah jaringan fisik yang ada. Yang kedua, tentukan jumlah IP address yang dapat dibutuhkan oleh masing-masing jaringan tersebut. Ketiga, definisikan subnet ID yang unik untuk tiap segmen jaringan dan range host ID untuk tiap subnet. Contoh soal. Tentukan range IP, subnet mask, network, dan alamat broadcast dan gateway untuk setiap blok subnet dengan konfigurasi alamat IP 192.168.1.x dengan kebutuhan 30 host ID atau 30 isi. Yang pertama, tentukan netmask untuk mengcover jumlah 30 host ini atau 30 PC. Kita bisa menggunakan /37 atau kita bisa melihat tabel CIDR yang lengkap dengan jumlah host yang dapat di-cover. Jika tidak bisa menghafal tabel CIDR sebanyak itu, kita bisa dibuktikan yaitu dengan ini, menentukan jumlah host 2 pangkat Y min 2, pembuktian /27. Kita binarkan dahulu /27 ini 255.255.254 dibinarkan menjadi 1111.111.111.11.000. Berarti ada angka 1 sebanyak 27 digit. Untuk pembuktiannya, dengan 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2. Untuk pembuktiannya dengan 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2 berat. Ini untuk menentukan Y-nya ini adalah angka 0 pada oktet terakhir, bukan angka 1. Tadi ada sedikit keliruan. Jadi, angka 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 min 2 sama dengan 32 min 2 sama dengan 30 host. Jadi benar /27 ini bisa digunakan untuk mengcover sebanyak 30 host atau 30 PC. Untuk jumlah subnet yaitu 2 pangkat X. X ini adalah binaris 1 oktet terakhir atau angka 1 pada oktet terakhir. Di sini ada 3 digit. Oktet pertama, kedua, ketiga, dan ini keempat oktet terakhir ada 3 digit. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnet. Untuk menghitung blok subnet, yaitu dengan angka 256 kurangi alamat netmask terakhir, yaitu 256 kurangi 224. Ini 224, 2556 kurangi 224 sama dengan 32. Maka blok subnetnya sampai seterusnya dimulai dari angka 0 sampai 32, tambah 32, tambah 32, tambah 32, nyampe ada 8. Tuh,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah subnetnya ada 8, berarti nyampe 8. Broadcast ID yaitu jumlah host plus 1. 30 plus 1 sama dengan 31. Dari perhitungan ini, kita memperoleh tabel subnettingnya. Yang pertama network ID-nya 192.168.1.0. Ini merupakan subnet pertama ya. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dengan ID pertamanya network plus 1, berarti 1.1, dan last IP terakhirnya broadcast min 1. 1.31 min 1.30. Dan ini jumlah blok subnetnya adalah sama 32. Dari 0 sampai 32, terus tambah 32, 64, tambah 32 lagi, 96, dan seterusnya. Mari kita implementasikan hasil perhitungan subnetting di atas dengan topologi di bawah ini. Kita praktekkan di Cisco Packet Tracer-nya. Kita buat sesuai desain topologi di bawah ini. Router 1 dan switch ada 3. Nah, masing-masing ada 1 PC. Kita hubungkan. Portnya udah kosong, kita bisa tambah port di router dengan pertama matikan dulu perangkat routernya, lalu kita buang port yang tidak dipakai, kita tambahkan dan nyalakan lagi. Kemudian kita akan konfigurasi router mengikuti dari gambar ini. Kita masuk ke router, kita mau aja, dan kita mengambil aktifkan dulu dan konfigur terminal. Kita akan masuk ke interface port pertama yaitu F0/0. Kita kasih IP address, kita kasih IP 192.168.1.224. 1.1 ini adalah IP awal. Kita bisa digunakan sebagai gateway atau gerbang
untuk network yang pertama ini. Kita masuk ke interface FA1/all IP address 92.168.1.33 berarti. Kita masukkan subnetnya sini. Dan kita masuk ke interface yang ketiga 2/0. Kita lihat interface-nya ini di sini 2/0 1/0 IP address 1.1.1.1.65.324 exit. Kita sudah konfigurasi di routernya dan ini ada lampu menyala hijau-hijau berarti sudah aktif. Kemudian kita konfigurasi komputernya, masukkan alamat IP address ini kita menggunakan ini rank host pada subnet yang pertama. Karena ini kita menggunakan subnet yang pertama, kita bisa menggunakan 1.1 sampai 1.30. Tapi karena 1.1 kita gunakan tadi untuk gateway, berarti hostnya atau komputernya kita gunakan 1.2 sampai 1.30. Bebas, kita isikan bebas. Ini kita akan pakai titik 2 aja. Subnet masnya kena /27, 224, dan gateway-nya kita menggunakan IP yang sudah kita konfigurasikan tadi di dalam router, yaitu 1.1. Kita close dan diisi di subnet kedua. Terus 92.168 itu titik 34. Kita gunakan ini. Ini 224. Gateway-nya 192.168.33. Jadi ingat, gateway itu tidak bisa digunakan sebagai IP hostnya atau IP komputernya. Dan terakhir kita gunakan ini subnet yang ketiga. Terus 168.66. Jika sudah, kita akan jadi diisi sesuai ini ya.
kita akan mengetes apakah konfigurasi yang kita buat sudah berhasil. Kalau sudah berhasil kan muncul terangan ini, display from bla 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 bla. Kita akan coba ping dari isi dari subnet pertama, kedua ke subnet yang ketiga. Ini komputer di subnet yang kedua. 1.34. Ya, berhasil. Ini ada RTO karena kita baru awal ya. Jadi dia baru mengenal ada RTO sama itu nggak apa-apa sih. Selanjutnya nggak ada RTO kalau udah pernah terhubung. Yang di PC ke subnet yang kedua ke pertama 1.2. Ya, kita langsung replay. Dan kemudian kita set di komputer di subnet ketiga. Tapi di awal aja. Ya. Oke. Sudah berhasil. Ya, ini praktikum modul 4. Semoga teman-teman bisa mengikuti praktikum ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi subnetting FLSM? Apakah penjelasannya sudah jelas dan lengkap? Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo, apakah suara saya masuk? Oh, masuk mas. Bisa mau nanya nggak habis? Kalau dari saya belum ada sih. Ya, oke. Kalau dari yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada juga. Kalau ada yang gimana? Belum ada yang mau ditanyakan. Oh, Ini mungkin pas selesai laporannya mau ditanyakan. Oke, izin masuk ya. Tadi Mas Januar tanya apa ya? Yang telat ngumpulin laprak itu maksudnya gimana ya, Mas Januar? Telatnya berapa hari? nah jadi kemarin itu ada yang WA ke saya. Nah, katanya itu telat ngumpulin karena deadline di LMS itu jam 4 sore. Nah, itu telat ngumpulin, dia katanya ngumpulin jam 16.01. Jadi dia telat 1 menit gitu, Kak. Telat 10 menit.
menit Kak. Jadi jam 16.00 itu deadline. Dia ngumpulin 16.01. Oh, kalau telat semenit sih nggak masalah. Kalau misalkan telatnya udah hitungnya hari-hari kan perjanjian awal kan dikurangi 5 Pak ya Mas Yanuar. Ya, Kalau telat 1 menit sih nggak masalah. Mas ya, izin oke. Berarti bertanya, nanti Gimana? kalau misalkan ya silakan. udah ngumpulin, cuman ternyata nggak ngeklik return apa buat finishnya itu loh Mas, itu gimana Mas? Hah? Kan Ngumpulin Kemarin tapi nggak. kamu mengalami masalah lagi. Gimana Mas? Kemarin kamu Jadi kan, mengalami gitu. iya, jadi kan waktu dulu Mas Teguh itu kan pernah pas waktu praktikum web itu kan nanyain ini yang atas nama Fajar Maulana siapa kok belum ngumpulin apa laprak. Nah, terus itu saya kaget apa saya tuh ngerasa kalau udah ngumpulin dan ternyata dari Mas Teguh kan bilang itu kamu belum ngeklik tombol finishnya ya. Iya Mas, belum, kukira itu otomatis finish. Oh, filenya kebaca nggak ya Mas Yanuar di LMS? Nah, waktu itu kan terus saya juga pernah nanya kembali kan waktu pertemuan keberapa itu sama Mas Yanuar, ada Mas Teguh juga. Cuman belum ada jawaban Mas. Ganggu. Terus waktu itu belum ada jawaban pas saya tanya itu karena ada salah seorang yang tanya lain hal. Gitu ya. Ntar, coba aku cek dulu filenya waktu itu masuk nggak ya? Pertemuan berapa sih ya waktu itu ya? Itu laprak pertama itu Mas. Lapor pertama ya? Iya. Pertama cek. Mana ya? Ntar, aku lihat dulu tuh. Yuda, turn on the camera, Yuda. Your turn, please. Mention 5 of computeries. Oh, ini filenya udah masuk sih, Mas Fajar Maulana. Laprak pertama Mas. Iya udah. Malah ya udah Mas. Oke. Ya, soalnya waktu kemarin Mas Teguh kan bilang katanya yang atas nama saya nggak masuk. Ini udah masuk sih. Oh ya udah. Makasih Mas. Ya sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi di sini? Yeah, mention 5. Untuk absensi gimana ya Mas? Absensi hari ini? Iya Mas. Iya, sebentar. Oke. Silakan untuk absensi. Sembari absensi mungkin ada yang ditanyakan, silakan sambil menunggu yang lain absensi.